up some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big cock. Sebuah video aksi bullying yang diduga mahasiswa Unpar viral di media sosial. Kementerian Sosial mendatangi kampus Gunadarma untuk memberikan pemulihan psikologis terhadap M. Farhan. Ya, sebelumnya M. Farhan menjadi korban kekerasan atau bully yang dilakukan sejumlah mahasiswa. Aksi sekelompok mahasiswa di Jambi yang membuli mahasiswi baru dalam lift kampus viral di media sosial. Pihak kampus kemudian memberi peringatan keras kepada para pembuli. Vika duduk sendirian di bangku taman terlihat murung. Kemudian Vita dan Puy datang menghampiri. Hai Fik, kenapa? Aku merasa cemas karena beberapa teman kelasku suka ngajak aku. Itu namanya pembulian, Fik. Kamu harus melaporkannya ke orang-orang terdekatmu. Kemudian Kia muncul dengan buku catatan. Halo teman-teman, lagi ngapain nih? Vika merasa cemas karena dia dibully di kelasnya. Kita harus mencari cara untuk kita bisa dapat membantunya. Benar itu. Katanya, menurut teori stres dan coping, bullying bisa menyebabkan stres berkepanjangan yang menyebabkan kecemasan dan depresi. Kemudian Rizka datang dengan semangat. Halo semuanya, ada apa nih? Vika mengalami pembulian, kita harus mendukungnya. Vika, kamu tidak perlu takut untuk berbicara, karena berbicara itu sangat penting. Karena dalam psikologi, berbicara atau mengungkapkan perasaan apa yang kita rasakan, itu termasuk dukungan sosial, dan itu sangat penting bagi kesehatan mental. Tapi aku takut kalau orang lain tahu, aku harus ngapain? Pertama, kamu harus meminta bantuan kepada orang terpercaya, seperti dosen atau konselor. Ini merupakan salah satu strategi dari coping, yaitu mencari dukungan. Kita ada di sini untukmu, Vika. Jadi, kamu gak perlu takut buat minta bantuan atau pertolongan. Mari kita buat rencana. Jika ada yang jahat, kita akan berdiri bersama. Dan ingat Vika, kamu itu berharga. Apapun yang mereka katakan itu tidak menentukan siapa kamu. Benar, kita semua itu berhak merasa aman dan bahagia di kampus. Kita bisa menciptakan lingkungan yang positif. Makasih ya teman-teman, sekarang kerjain saling kuat. Ayo kita jaga kesehatan mental Dan saling mendukung. Jadi, kesimpulan dari drama yang mengangkat tema bullying dan dampaknya terhadap kesehatan mental menunjukkan bahwa bullying memiliki konsekuensi yang serius dan berkelanjutan bagi korban. Korban sering mengalami kecemasan, ketakutan, depresi, bahkan penurunan harga diri yang dapat mengganggu kehidupan dan aktivitas sehari-hari mereka. Dan drama tersebut juga menyoroti pentingnya dukungan sosial dari orang-orang terdekat dan intervensi dari orang-orang di sekitar mereka untuk senantiasa mendukung serta memberi ruang bagi si korban untuk bercerita. Kesadaran akan dampak bullying dan pentingnya empati serta pendidikan tentang perilaku ini sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman tanpa adanya bullying dan tidak ada lagi korban yang mendapatkan kekerasan secara mental maupun fisik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis bullying. Pertama yaitu bullying fisik langsung. Adalah jenis bullying yang paling mudah diidentifikasi karena tindakan fisiknya dapat dilihat dengan mata. Contohnya seperti memukul, mendorong, menggigit, menjambak, dan mendendang. Kedua yaitu bullying verbal langsung, yaitu melibatkan intimidasi melalui kata-kata. Dapat berupa mencela, merendahkan, mempermalukan, sarkasme, dan memaki. Ketiga yaitu perilaku non-verbal langsung, menggunakan bahasa tubuh seperti melihat sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan. Keempat yaitu perilaku nonverbal tidak langsung, biasa disebut bullying relasional, yaitu seperti pengabaian, pengucilan, dan tindakan untuk mengasingkan seseorang. Kelima yaitu cyberbullying, adalah tindakan bullying yang dilakukan melalui media elektronik seperti memberi komentar jelek, pencemaran nama baik lewat media sosial, dan menyebarkan rekaman video intimidasi. Terakhir yaitu pelecehan seksual,
merupakan jenis bullying yang tindakannya bisa berupa fisik maupun verbal. Contohnya adalah pelecehan seksual dengan komentar kasar, gerakan vulgar, sentuhan tanpa persetujuan, sampai memanggil seseorang dengan nama yang tak pantas. Bullying dapat berdampak buruk bagi kesehatan mental dan fisik korban. Bullying dapat menyebabkan gangguan mental seperti depresi, gangguan cemas, dan post-traumatic stress disorder atau PTSD. Korban juga bisa mengalami gangguan fisik seperti sakit kepala, nyeri otot, gangguan pencernaan, dan fungsi kekebalan tubuh yang menurun. Selain itu, bullying juga dapat menyebabkan korban menjadi sensitif, rasa marah yang meluap-luap, rendah diri, kualitas tidur menurun, keinginan menyakiti diri sendiri, tidak semangat berangkat ke sekolah, prestasi belajar menurun, serta menarik diri dari lingkungan sosial. Di sini saya akan menjelaskan cara mengatasi dampak bullying. Yang pertama, itu kita memberikan dukungan emosional. Seperti guru dan teman-teman harus menunjukkan kepedulian agar korban merasa aman. Yang kedua, itu ada sanksi tegas, yaitu sekolah perlu menerapkan sanksi bagi pelaku bullying untuk memberikan efek jerah sehingga mereka tidak mengulangi tindakan tersebut. Yang ketiga atau yang terakhir adalah menindaklanjuti kasus bullying, yaitu setelah kasus bullying terjadi, penting untuk menindaklanjuti lagi agar masalah itu tidak terulangi. Mungkin segitu saja dari penjelasan saya. Saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mengedukasi masyarakat mengenai pembulian untuk menjaga kesehatan mental seseorang. Yang pertama yaitu dengan mengadakan kampanye kesadaran. Buat kampanye yang menjelaskan apa itu pembulian, dampaknya, dan cara mengenalinya. Gunakan media sosial, poster, dan video untuk menyebarkan informasi. Kemudian yang kedua yaitu pelatihan untuk guru dan orang tua. Selenggarakan pelatihan untuk guru dan orang tua mengenai cara mengenali dan menangani pembulian. Ini termasuk cara berkomunikasi dengan anak-anak tentang isu ini. Nah, yang ketiga itu yaitu workshop untuk siswa. Dengan mengadakan workshop di sekolah untuk siswa ataupun juga di perkuliahan, juga bisa mencakup permainan peran, diskusi, dan kegiatan interaktif untuk mengajarkan empati dan resolusi konflik. Nah, yang keempat itu membangun dukungan komunitas dengan mengajak organisasi lokal seperti LSM untuk bekerja sama dengan program pencegahan pembulian. Nah, yang kelima yaitu sumber daya online. Sumber daya online itu bisa kita kembangkan dengan situs web atau platform online yang menyediakan informasi, sumber daya, dan dukungan bagi korban dan pelaku. Nah, yang terakhir yaitu dengan membagikan cerita sukses dari individu atau kelompok yang berhasil mengatasi pembulian untuk menginspirasi dan memberikan harapan. Nah, jadi begitulah cara kita mengedukasi masyarakat untuk menghentikan pembulian. Stop bullying. Katakan tidak untuk bullying.